kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kisah ini menarik kita ceritakan karena pengaruh daripada kaum Sodom, kaum yang diutus Nabi Lut itu berkembang pada hari ini. Kemaksiatan yang pernah dilakukan oleh kaum Lut itu berkembang pada hari ini, dan sayangnya makin berkembang dan tidak dilarang pemerintah. Justru pemerintah menutup mata. Padahal dosa ini adalah dosa yang bisa mendatangkan azab yang sangat besar. Apa itu? Dunia LGBT. Itu warisan daripada kaum Sodom. Nanti kita jelaskan bagaimana sejarah kenapa muncul LGBT sejak zaman Nuh alaihi salatu wassalam sampai perkembangan di negeri kita tercinta ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang kaum Lut. Diutus kepada mereka seorang nabi, keponakan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Allah sebut kisah Nabi Lut ini di 27 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Secara jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut namanya Lut di 4 surat. Pertama surah Al-An'am ayat 84, 86. Kemudian suratul Hajj ayat 43. Kemudian surah Sad ayat 13 dan surah Qaf ayat 13. Di 4 surat ini jelas Allah menyebut kalimat Lut. Adapun kisah rinciannya kita bisa baca dalam beberapa surat dalam Al-Quran, diantaranya surah Al-A'raf ayat 79 sampai 84, surah Hud ayat 69 sampai 83, surah Al-Hijr ayat 57 sampai 77, surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 175, kemudian surah An-Naml ayat 54 sampai 58, kemudian surah Al-Ankabut ayat 26 sampai 35, kemudian surah As-Saffat ayat 133 sampai 138, dan yang terakhir surah Al-Qamar ayat 33 sampai 40. Baik, sebelum kita bahas cerita Nabi Lut di dalam Al-Quran, saya ingin bercerita dulu tentang bagaimana kemudian muncul penyakit LGBT ini. Bagaimana sejarahnya, siapa yang memulainya, dan siapa yang menyuruhnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu ada sebuah kaum yang disebut dengan Mu'tafikah. Mu'tafikah ini disebutkan dalam Al-Quran namanya dalam suratul Najm. Allah mengatakan wal mu'tafikata ahwa, dan perhara angin telah meruntuhkan negeri Mu'tafikah. Dahulu negeri Mu'tafikah itu negeri yang sangat subur. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang luar biasa ke negeri ini. Dan orang-orang Mu'tafikah itu orangnya baik-baik, akhlaknya baik, santun, suka menyumbang, dermawan kepada orang, sehingga daerah-daerah di sekitarnya menyukai dan mencintai kaum Mu'tafikah ini. Tetapi kemudian seiring dengan waktu, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menguji mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kirim paceklik yang luar biasa.
bertahun-tahun tidak turun hujan sehingga kemudian tanamannya banyak mati. Sehingga buah-buahan yang mereka bangga-banggakan, dan itu hasil ekonomi mereka, dan mereka suka menyumbang ke daerah-daerah yang lain, jangan lagi disumbangkan untuk mencukupi negeri Mu'tafikah saja, tidak. Sehingga akhirnya kemudian mereka pun kesulitan ekonomi. Dari sinilah kemudian iblis memanfaatkan kondisi kelemahan ekonomi orang-orang Mu'tafikah ini. Jadi ada satu kisah, karena di negeri Mu'tafikah saja yang subur makmur itu, ketika paceklik sudah kekurangan penduduknya, apalagi di negeri-negeri lain gitu ya, tentu lebih miskin lagi. Sehingga akibat kemiskinan ini banyak pencurian, perampokan dari daerah-daerah yang lain menuju Mu'tafikah. Jadi Mu'tafikah banyak kejahatan dari luar. Jadi syaitan atau iblis ini menjelma manusia baik, kemudian menasihati orang-orang Mu'tafikah agar jangan satupun orang-orang luar masuk ke Mu'tafikah, apalagi sampai berani mencuri buah-buahan di kebun mereka yang sangat terbatas. Kemudian syaitan mengatakan sebaiknya dibuat efek jerah. Dengan cara apa? Kalau ada pencuri masuk kemudian ketangkap, maka dia harus membayar denda 4 dirham. Kalau tidak juga efeknya, maka takut-takuti mereka agar engkau kemudian melakukan homoseksual dengan mereka. Perkosa begitu ya, laki-laki tersebut dengan cara melakukan homoseksual. Sebenarnya hanya gertakan saja awalnya, supaya orang-orang takut masuk ke Mu'tafikah sehingga tidak mencuri buah-buahan, itu saja awalnya. Tetapi namanya syaitan iblis itu pandai, dia khutuwahnya, banyak langkahnya. Akhirnya kemudian iblis ini menyerupai anak muda yang ganteng sekali, yang berasal dari negeri lain, kemudian pura-pura mencuri, kemudian ketangkap. Entah kenapa pemilik kebun itu menuruti apa yang dibisikkan oleh iblis sebelumnya supaya membayar denda 4 dirham, dan dikasihnya. Kemudian dilepas. Rupanya dalam beberapa hari kemudian mencuri lagi dan ketangkap. Oh, tidak kapok. Berarti harus disodomi bahasa kitanya ya, supaya dia kapok dan tidak datang lagi ke sini. Akhirnya betul-betul disodom, dan rupanya malah kemudian kesenangan dan keenakan. Akhirnya kemudian disinilah permulaan terjadi homoseksual. Jadi setiap hari iblis datang dan melakukan hal yang seperti itu, kemudian mengundang temannya, kemudian mengajak begitu, kemudian mengundang temannya lagi dan mengajak begitu. Akhirnya lambat laun, sedikit demi sedikit mereka pun menyukai perbuatan setan itu, homoseksual ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika hampir tidak ada satupun laki-laki kecuali menyukai perkara ini sampai kepada anak-anak diajari. Menurut para ulama, akibat kemudian perbuatan homoseksual, maka Allah azab perempuannya pun melakukan hal yang sama. Perempuannya melakukan lesbi juga. Lah, secara lesbi pun kurang lebih. Jadi ketika laki-lakinya sudah tidak suka perempuan, dan perempuan kesepian karena tidak pernah digauli suaminya, maka iblis yang menjelma laki-laki tampan itu sekarang dia menjelma wanita yang cantik. Datanglah ke wanita-wanita kaum Mu'tafikah ini, kemudian mengompori mereka dan mengatakan, lihat, suami-suami kita sudah tidak lagi cinta dengan kita, mereka suka dengan sesama jenis mereka. Lah kenapa kita juga tidak melakukan hal yang sama? Akhirnya kemudian terjadilah lesbi. Perempuan suka perempuan, yang laki-lakinya suka laki-laki.
Lah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat paceklik yang ada di negeri Mu'tafikah ini, sehingga akhirnya kemudian kembali subur, kembali kaya, ekonominya jalan. Bukannya mereka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan menghentikan perbuatan setan itu, justru mereka semakin rusak. Justru semakin rusak akhlaknya. Bukan hanya sekedar melakukan homoseksual dan lesbi saja, tetapi juga mereka mulai melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Mereka mulai merampok. Kalau ada orang datang ke daerahnya, hanya sekedar lewat saja dirampoknya. Dan itu nanti dijelaskan dalam Al-Quran, bagaimana mereka merusak di bumi itu. Termasuk juga mereka suka mengucapkan kalimat-kalimat kotor, mulai curang dalam berniaga. Pokoknya akhlak-akhlak yang mungkar mereka lakukan. Termasuk juga, maaf, seseorang kadang-kadang kentut di tengah halayak orang ramai itu sudah biasa. Jadi meledakkan kentut di orang ramai itu sudah biasa. Jadi kalau orang suka ledak-ledak kentut itu, ya itu orang ajarannya orang-orang Mu'tafikah, kaum Sodom tuh nggak punya malu kan, itu ya, hilang rasa malunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kemudian semakin rusak, semakin parah, bahkan tidak ada satu kaum yang pernah melakukan perbuatan ini sebelum kaum Mu'tafikah ini, mulai dari zaman Adam, kemudian kaum Ad, kemudian kaum Samud, kemudian kaum Ibrahim, itu tidak pernah melakukan perbuatan seperti ini. Laki-laki suka dengan laki-laki atau perempuan dengan suka perempuan. Jadi ini baru berlaku di kaum Mu'tafikah. Dan kaum Mu'tafikah ini dalam sejarah disebut juga dengan kaum Sodom. Disebut juga dengan kaum Sodom, kabilah yang sangat besar, dan di sekitarnya juga ada namanya Amurah dan kabilah-kabilah kecil yang lain. Lah disinilah Allah Subhanahu wa taala kirim Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam untuk memperbaiki mereka. Inilah sejarah kenapa munculnya LGBT. Baik, kita mulai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah paman daripada Nabi Lut. Ketika tragedi pembakaran kepada Ibrahim oleh Namrud, dan Ibrahim diselamatkan Allah sehingga tidak terbakar, tidak ada yang beriman. Lah yang beriman hanya satu orang, itulah keponakannya, namanya Nabiullah Lut alaihi salatu wassalam, belum jadi nabi. Dia beriman kepada Nabi Ibrahim karena bagaimanapun Lut adalah anak daripada saudaranya. Akhirnya kemudian Lut inilah yang diajak kemana-mana oleh Ibrahim. Jadi ketika Ibrahim hijrah dari Irak menuju Haran, kemudian menikah dengan Sarah, kemudian hijrah ke Palestina, kemudian hijrah ke Mesir, kemudian balik lagi ke Palestina, Lut ini bersama mereka. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan Nabi Lut ini menjadi seorang nabi dan ditarbiyah oleh Ibrahim sehingga kemana-mana tidak lepas dari Ibrahim. Sehingga Ibrahim mendidik Lut sampai akhirnya Allah angkat dia jadi nabi. Nah, ketika kemudian Ibrahim sudah tinggal di Palestina, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Lut untuk berdakwah ke negeri Sodom. Hijrah ke negeri Sodom bersama anak dan istrinya. Berangkatlah Lut ke negeri Sodom. Lama Nabi Lut ini negeri Sodom, makanya bahasa Quran nanti dijelaskan akhahum Lut, ya, saudara mereka Lut, karena Lut lama tinggal di Sodom sehingga dianggap saudara mereka dan paham perilakunya orang-orang Sodom, sehingga Al-Quran membahasakan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyifatkan Nabi Lut ini. Lut ini dikatakan wa Lutan atainahu hukman wa ilman. Lut itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebijaksanaan dan juga pengetahuan yang luas. Kemudian juga Lut
Dijelaskan dalam Al-Quran, abdaini min ibadina salihaini. Dia dua hamba. Ketika Allah mensifatkan Nuh dan Lut, dia adalah dua hamba, maksudnya Nuh dan Lut, dari hamba-hamba kami yang saleh. Artinya Lut disifati dengan hamba Allah yang saleh. Kemudian juga Lut dikatakan wa inna Lutan laminal mursalin. Sesungguhnya Lut itu termasuk utusan Allah, mursalin. Artinya Lut bukan nabi, tetapi dia juga rasul. Dia nabi plus juga rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati innahum unasun yatatahharun. Kalimat yatatahharun, Lut artinya berusaha untuk membersihkan rumahnya dari setiap akhlak-akhlak yang tercela. Itulah Al-Quran mensifati Lut dan juga keluarganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibnul Qayyim sampai mengatakan, negeri Mu'tafikah, negeri Sodom, dan juga negeri-negeri sekitarnya, tidak pernah Al-Quran menjelek-jelekan sebuah negeri yang menentang nabinya melebihi kaum Sodom. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mensifati sebuah kaum yang membangkang kepada utusannya melebihi Allah mensifati kaum Sodom dengan sifat yang paling buruk. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum Sodom dengan al-jahlu, kebodohan. Dan itu akan bal antum qaumun tajhalun. Kalian itu kaum yang bodoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan ijram, kaum yang suka berbuat dosa. Allah mengatakan fangdur kaifa kana akibatul mujrimin. Lihatlah bagaimana akibat kaum yang mujrim yang suka berdosa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan udwan, kaum yang suka bermusuhan. Bal antum qaumun adun, bahkan kalian wahai Sodom adalah kaum yang suka bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan keburukan dan kefasikan. Innahum qaumun su'in fasikin. Mereka adalah kaum yang buruk lagi fasik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan mufsidin, kaum perusak. Allah mengatakan Rabbing surni 'alal qaumin mufsidin. Nabi Lut berdoa kepada Allah, ya Rabb, tolonglah aku dari kaum yang suka melakukan kerusakan. Dan Allah juga sifati mereka adalah musrifun, orang yang melampaui batas. Dan itu difirmankan Allah Subhanahu wa taala, musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Lil musrifin, mereka kaum yang melampaui batas. Kemudian juga Allah mensifati mereka kaum yang suka melakukan al-khaba'is, keburukan-keburukan. Sehingga Allah katakan wa najjaynahu min qaryatin lati kanat ta'malul khaba'is. Dan kami selamatkan Lut dari negeri yang suka melakukan perbuatan kotor. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mensifati mereka yaqta'una tariq, perampok, ya. Dan juga melakukan kemungkaran di majelis-majelis mereka di halayak orang ramai. Sebagaimana Allah mengatakan, "A innakum lata'tuna ar-rijal wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar." Kalian kaum yang suka merampok dan kalian suka melakukan kemungkaran di tengah-tengah manusia. Dan juga mereka kaum yang tidak kaum yang membiarkan kemungkaran. Dibiarkan kemungkaran itu, tidak pernah dicegah. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga mereka kaum yang zalim. Inna ahlaha kanu zalimin. Sesungguhnya penduduk Sodom itu adalah kaum yang zalim. Kemudian juga mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ya'maluna sayyi'at, melakukan keburukan-keburukan. Allah mengatakan min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Mereka mengamalkan sayyi'at, keburukan-keburukan. Dan yang terakhir inilah yang mencolok dari mereka. Allah sifatkan mereka sebagai syudzud. Syudzud itu artinya aneh, melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Apa itu? Ta'tuna ar-rijala min duni ta'tuna ar-rijal, mereka mendatangi laki-laki. Artinya melakukan homoseksual yang tidak pernah dilakukan umat sebelumnya. Lihat kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ada sebuah kaum yang disifati seperti kaum Sodom.
Kaum-kaum dulu ya jahat terhadap nabinya, tapi tidak disifati dengan sebanyak ini sifatnya. Jelek semua sifatnya gitu ya. Menunjukkan bahwa perbuatan kaum Sodom itu memang sangat jelek, sangat kotor, sangat buruk gitu ya. Dan Nabi Lut diuji dengan kaum seperti itu. Berdakwah kepada kaum yang rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak muamalahnya, dan rusak segala-galanya. Subhanallah ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita mulai, kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Qamar ayat 33 sampai 36. Kadzabat qaum Lutin bin Lut. Telah mendustakan kaum Lut dengan para pemberi peringatan. Kenapa nuzur dengan jamak? Padahal kan yang diutus kepada negeri Sodom cuma satu orang, Nabi Lut saja. Tetapi Allah katakan kaum Lut ini mendustakan para pemberi peringatan. Sudah sering saya katakan, karena dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah, dalam kaidah Islam, siapa yang mendustakan satu nabi berarti telah mendustakan semua nabi. Siapa yang mendustakan satu rasul berarti dia telah mendustakan banyak rasul. Makanya di sini kalimatnya nuzur ya, dengan jamak. Kaum Lut telah mendustakan para pemberi peringatan. Artinya dengan mendustakan Lut satu orang sama dengan mendustakan semua para nabi. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat yang lain, kadzabat qaum Lut al-mursalin, telah mendustakan kaum Lut para utusan. Lihat, ini juga kalimatnya pakai jamak kan? Padahal yang diutus satu orang tuh. Tetapi Allah mengatakan al-mursalin, para utusan. Karena mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua para rasul. Sebagaimana para nabi yang lain, Nabi Lut pun berusaha mengajak mereka ke dalam tauhid. Karena tidak ada satu nabi kecuali mendakwahkan umatnya untuk bertauhid. Lut mengatakan, "Idz qala lahum akhuhum Lut ala tattaqun." Ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Tidakkah kalian bertakwa, menyembah Allah, mentauhidkan Allah? Inni lakum rasulun amin." Saya ini rasul, utusan Allah kepada kalian yang amanah. Fattaqullaha wa atiun, tolong bertakwa kepada Allah, ikutilah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah kepada kalian. Upahku hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Lut mulai menyenggol perbuatan mereka. Ata'tuna duqrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Mengapa kalian mendatangi jenis laki-laki di antara kalian dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untuk kalian, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Baik ikhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk berakal itu tiga. Ada malaikat, ada manusia dan jin, ada binatang. Malaikat hanya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak diberikan syahwat dan hawa nafsu. Makanya malaikat itu hanya tunduk akal mereka kepada perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, binatang. Binatang tidak diberikan akal. Binatang itu hanya diberikan hawa nafsu saja. Makanya binatang nggak punya malu, karena mereka tidak punya akal, hawa nafsu saja kan. Mereka mau berzina gitu ya, mau kawin, makan, ngambil hak orang, ini namanya binatang. Gak bisa dilarang binatang itu. Nah itu bukan istrimu ayam, nggak bisa, tetap aja dia kawin sama ya. Nah itu kan anakmu, kenapa kau kawin ya, tetap saja namanya ayam, nggak berakal. Kadang-kadang makanan yang kita kasih ayam kita datang pun ayam orang lain makan, ya namanya ayam kan itu.
kambing, binatang yang nggak berakal mereka punya hawa nafsu. Lah manusia ini menggabungkan dua tabiat, malaikat dan binatang. Allah berikan kepada manusia akal, dan Allah berikan kepada manusia hawa nafsu. Siapa yang akalnya bisa mengalahkan hawa nafsu, maka dia jadi malaikat. Siapa yang hawa nafsunya mengalahkan akalnya, jadi binatang dia. Bahkan terkadang ada manusia lebih jahat dibandingkan binatang. Kembali kepada kisah kaum Lut, apa maksudnya? Pernah enggak antum melihat ada ayam laki-laki berdua-duaan dengan ayam laki-laki kemana-mana? Ya. Ditinggalkan cewek-ceweknya itu. Nggak ada. Tetap saja yang namanya ayam jantan itu pasti dengan ayam betina. Ya kan? Pasti dia cari ayam betina. Kalau ada ayam jantan dengan jantan, nggak mau ayam tuh, beteka malah. Ayam tahu mana jantan, mana betina. Kambing juga sama. Tidak ada ceritanya gitu, kambing jantan halwat dengan kambing jantan tuh nggak ada. Yang ada malah bertepung itu, berkelahi. Ya kambing jantan ya cari kambing betina lah. Kambing tahu mana jantan, mana betina. Ini manusia satu ini, kaum Lut ini, kaum Sodom ini, ya, orang yang terbiasa melakukan homoseksual, dia tak tahu mana jantan, mana betina. Coba. Tak tahu mana jantan, mana betina. Taunya hanya satu jantan aja. Dia jantan, taunya jantan aja. Dia tak tahu betina. Begitu juga orang LGBT juga gitu, kan? Dia nggak kenal jantan, dia kenalnya betina aja. Betina sama betina. Dari sini menunjukkan apa? Bahwa terkadang ada manusia itu lebih rendah dibandingkan binatang. Binatang aja nggak melakukan seperti itu. Kok manusia melakukannya? Tiba-tiba kemudian mereka mengatakan ini fitrah. Fitrah itu sesuatu yang diridhoi Allah. Tidak mungkin Allah memfitrahkan sesuatu yang dimurkainya. Mustahil. Ya kan? Maka dari sini ma'asyiral muslimin, perbuatan seperti ini lebih buruk dibandingkan perbuatan binatang. Makanya Allah mengatakan ulaika kal an'am bal hum adhal. Ada orang-orang itu seperti binatang ternak, bahkan lebih parah dibandingkan binatang ternak. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan generasi anak-anak kita tidak tersentuh dengan penyakit yang lebih rendah dibandingkan binatang ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan bal antum qaumun adun. Sungguh kalian adalah kaum yang melampaui batas. Sudah diberikan fitrah, keluar pula dari fitrahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, nampaknya ini dari bayi sudah seperti itu, ya diobati. Karena kebanyakan orang tidak ada yang seperti itu, cuma dia saja. Tinggal diobati. Ya. Datang ke psikiater atau mungkin di ruqyah atau gimana caranya. Karena setiap penyakit ada obatnya, tidak mungkin tidak ada obatnya. Karena Allah tidak pernah menciptakan makhluk berpasang-pasangan itu jantan dengan jantan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, kalau tadi surah Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 168. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat 80-82 Allah mengatakan walutan idh qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun muslimun. Dan Lut ketika berkata kepada kaumnya, kenapa kalian melakukan fahisyah, keburukan yang tidak pernah siapapun di alam semesta ini melakukan sebelumnya, hanya kalian yang pertama kali. Sungguh kalian mendatangi laki-laki dengan penuh syahwat dan meninggalkan istri-istri kalian. Sungguh kaum kalian ini kaum yang melampaui batas.
Lihat bagaimana terjadi kezaliman. Gara-gara suka laki-laki, akhirnya istri-istrinya tidak pernah digauli. Dan ini menyalahi fitrah, ikhwan, menyalahi fitrah bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa, coba? Karena makhluk itu disebut khalifah. Apa makna khalifah? Khalifah itu makhluk yang yakhlufu ba'duhu ba'dah. Atau dengan bahasa singkat, khalifah itu adalah makhluk yang bergenerasi. Ada turunannya. Supaya kalau bapak-bapak mereka diteruskan sama anak-anaknya, anak-anak nantinya meninggal diteruskan cucu-cucunya, cucu-cucunya meninggal diteruskan cicit-cicitnya, dan begitu seterusnya sampai kiamat. Pertanyaannya, kalau ada jantan kemudian nikah dengan jantan, layak nggak disebut khalifah? Nggak layak. Mana ada ceritanya kemudian jantan ketemu jantan punya anak? Nggak punya anak. Anda bukan khalifah di permukaan bumi kalau begitu. Karena khalifah itu harus bergenerasi, punya keturunan. Makanya Nabi berbangga pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, saya sangat bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Ini ubahu bikumul yaumal qiyamah, kata Rasul. Saya berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Makanya Rasul mengatakan, tazawwajul wadud wal walud. Nikahi wanita yang sayang dengan suami dan yang suka punya anak. Ya, bahasanya. Ya. Al-wadud wal walud. Walud itu artinya yang suka beranak. Jadi kalau antum punya istri suka beranak, bagus, beranak terus saja. Jangan ditahan-tahan. Binatang saja nggak ada yang menahan. Tetap aja mereka juga beranak terus. Coba binatang saja nggak pernah dibatasi anaknya, kan? Binatang loh. Yang sering saya contohkan cicak gitu. Itu telurnya setiap telur itu 8 ekor, 8 biji itu. Ya tetap aja dia 8 biji terus dia, kan? Kadang lebih, kadang kurang. Padahal makanannya itu sudah punah karena kemakan baygon, kemakan bat nyamuk gitu ya. Coba bayangkan, kemakan AC, malas jadi dingin nyamuknya, kan? Tetap aja kalau bertelur seperti itu. Artinya bahwa terkadang binatang lebih tawakal kepada Allah dibandingkan manusia, kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kembali bahwa tetapi Lut terus mengatakan seperti itu. Tapi jawaban kaumnya apa? Lihat nih jawaban kaumnya. Wa ma kana jawaba qaumihi. Dan tidaklah jawaban kaumnya terhadap kaum Lut itu illa an qalu, kecuali mereka mengatakan, akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkan orang ini, usir orang ini. Ngapain dia ikut campur dengan urusan orang, katanya. Innahum unasun yatatahharun. Itu si Lut dan keluarganya itu keluarga yang sok suci, katanya. Kenapa bahasa Quran menggunakan yatatahharun? Mereka kaum yang sok suci. Ya, karena Lut itu berusaha untuk membersihkan dirinya dan keluarganya, mensucikan dirinya dan keluarganya dari perbuatan kaum Sodom. Satu-satunya rumah di negeri Sodom, di negeri Mu'tafika, yang bersih dari akhlak-akhlak yang tercela, hanya satu rumah. Rumah Lut dan keluarganya saja. Makanya bahasa mereka, innahum unasun yatatahharun, sok suci saja katanya. Keluarkan, usir saja. Dalam ayat yang lain, apa kata mereka? Fama kana jawaba qaumi. Tidaklah jawaban kaumnya kepada Lut alaihi salatu wassalam illa an qalu, kecuali mereka mengatakan, i'tina bi'adzabillah in kunta minas sadiqin. Ya Lut, kamu suka ngancam-ngancam kami. Kalau kami melakukan perbuatan yang kami lakukan, kau selalu mengancam akan turun azab. Sedikit-sedikit akan turun azab. Sekarang datangkan azab itu kepada kami, gitu. Ya, bukan nabinya saja, Allah ditantang dia. Ya, karena kaum Sodom itu sudah gelap hatinya. Gelap, sudah melakukan kesyirikan, tidak syukur nikmat, akhlaknya buruk, melakukan dosa yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Jadi keras hatinya, karena dosa itu mengeraskan hati, kata Rasul.
Satu maksiat buat satu titik di hati, dua kali maksiat dua titik, 1000 maksiat 1000 titik, akhirnya hati dihitam, sudah hitam, jadilah keras, summa qasat qulubuhum, kemudian menjadi keraslah hati mereka. Jadi kaum Lut itu karena banyak bermaksiat, keras hatinya, mau diapa-apain sama Lut saja nggak dengar mereka. Bahkan mereka mau ngusir Lut, kemudian menantang minta azab, dan begitu seterusnya. Bahkan mereka mulai mengancam. Makanya Lut mengatakan, qala rabbing surni alal qaumil mufsidin, ya Allah tolong aku dari umat-umat perusak ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain cerita yang lain. Ketika itu ada 3 malaikat, 1 Jibril, 2 Mikail, ada yang mengatakan 3 Israfil, ada yang mengatakan Malakul Maut. 3 malaikat ini menjelma manusia, anak muda, tampan, gagah gitu ya, bertandang ke rumah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika melihat ada 3 tamu, namanya Ibrahim itu kan memang Abu Tifan, orang yang pertama kali menjamu tamu, itulah Ibrahim. Mengajarkan kepada kita bagaimana memuliakan tamu. Langsung disembelih ijl. Ijl itu anak unta, ya. Kemudian dimasak, kemudian dihidangkan. Tak mau makan tuh malaikat, namanya malaikat. Mana mau makan kan malaikat? Suara apa ya? Baik. Jadi malaikat itu ketika melihat makanan yang dihidangkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, tidak mau makan. Ibrahim ketakutan karena sudah tua masalahnya. Jangan-jangan penjahat pula yang datang, ini bukan tamu. Tetapi kemudian ketika saat ketakutan itulah 3 malaikat menghabar gembirakan kepada Ibrahim tentang kelahiran Ishak. Sarah yang sudah tua, mandul lagi, tertawalah di belakang itu. Mana ada orang kayak saya punya anak lagi, katanya. Ya, fadhahik, dia tertawa. Kemudian yang kedua, 3 malaikat mengabarkan kepada Ibrahim. Malaikat ini menghabarkan kepada Ibrahim bahwa diutus oleh Allah juga untuk menghancurkan kaum Sodom. Ibrahim khawatir dengan, kalau bisa janganlah, keponakanku ada di sana, jangan kau hancurkan mereka. Tapi kemudian 3 malaikat menjamin bahwa Lut tidak akan terkena azab. Lut tidak akan terkena azab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berangkatlah 3 malaikat ini menuju negeri Sodom. Nabi Lut alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Lut alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya. Jadi istri Nabi Lut alaihi salatu wassalam itu salah satu wanita kufur. Wanita kufur. Dan itu digambarkan dalam Al-Quranul Karim tentang 2 wanita istri Nabi, dua-duanya kufur. Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Dan Allah membuat permisalan bagi orang-orang kafir 2 wanita, dua-duanya kufur. 1 istri Nuh, 2 istri Lut. Dua-duanya kufur. Tapi kufur keduanya bukan berarti kemudian selingkuh, tidak. Berzina, bukan itu kekufurannya. Ya, tidak mungkin istri Nabi berselingkuh. Yang dimaksud istri Nuh adalah karena istri Nuh itu, kalau Nuh dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum kaumnya mengatakan gila, istrinya dulu mengatakan gila. Jadi tidak bersyukur punya suami Nabi itu, istri Nuh alaihi salatu wassalam. Adapun istri Lut, dia bekerja sama dengan preman-preman pasar. Ya, jadi dia mencari penghasilan tambahan. Ya. Jadi di antara kaum Sodom itu, Nabi Lut ini banyak tamu yang datang kepada Lut, ya, dari negeri-negeri mana? Bukan dari negeri Sodom. Negeri Sodom jelas-jelas kufur gitu. Banyak tamu yang datang ke rumah Lut itu. Terkadang istrinya cemburu. Kemudian juga bekerja sama dengan preman-preman
Seolah-olah preman-preman pasar ini mengatakan kepada istri Lut, kalau ada tamu laki-laki ganteng kasih tahu kami. Akhirnya kemudian kalau ada tamu, selalunya istrinya Lut itu membakar kayu di belakang rumahnya. Nanti asapnya ngepul ke atas. Nanti preman-preman pasar nampak, oh ada tamu tuh di rumah Lut. Kemudian mereka datang dan akan menculik tamu itu, mengambil hartanya, merampok, terkadang membunuh, bahkan kemudian diperkosa. Laki-laki memperkosa laki-laki. Ya, karena mereka memang kesukaannya homoseksual. Jadi istri itu suka membakar kayu sebagai alamat bahwa di rumahnya ada tamu gitu ya. Jadi suatu ketika Lut ini juga mengutus putri-putrinya untuk mengecek di perbatasan kaum Sodom. Takut ada tamu yang datang ke rumah Lut, dicegat, jangan. Jadi anak-anak perempuannya itu diutus supaya menjaga perbatasan. Takutnya ada tamu bertamu ke Nabi Lut, sebaiknya jangan, usir lagi, bahaya. Lah rupanya 3 malaikat yang menjelma laki-laki ganteng kekar ini, kan tujuannya untuk menghancurkan negeri Sodom. Ingin bertandang bertamu ke Nabi Lut. Berjumpalah dengan putrinya di perbatasan Sodom itu. Kata putrinya, jangan, sebaiknya pulang lagi. Ini negeri-negeri bahaya, jangan ketemu ayah saya. Tetapi 3 tamu ini memaksa, akhirnya kemudian datang juga. Ketika datang ke rumah Lut kaget gitu ya. Istrinya mulai dia membakar kayu. Ini ada tamu spesial nih, bayaran tinggi nih. Karena 3 lagi, ganteng-ganteng lagi. Kan orang homo itu kan suka yang ganteng. Beruntung antum yang tidak ganteng. Jadi masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian tiba-tiba ketika preman-preman itu nampak ada asap tuh di atas, datang gerombolan orang jahat ini, dikepungnya rumah Lut itu. Kemudian mereka berusaha menyerahkan Lut agar menyerahkan 3 orang itu. Dan Nabi Lut alaihi salatu wassalam berusaha untuk membela 3 tamu ini. Kemudian Lut mengatakan kepada mereka, disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 68-71, qala inna haula'i dhaifi fala taftahu. Tolonglah, sesungguhnya mereka itu tamu-tamuku, jangan kalian buat malu aku. Pergi. Ya. Kemudian Lut mengatakan, wattaqullah wala tuhzun. Qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Qala haula'i banati in kuntum fa'ilin. Sebaiknya kalian bertakwa kepada Allah. Jangan membuat aku terhina di sini. Bukankah kami telah melarangmu? Mereka malah menjawab, hei Lut, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi tamu-tamu yang datang kepadamu? Kau berusaha melindungi mereka. Kami kan sudah ngomong jangan lindungi mereka. Maka Lut mengatakan, sudahlah kalian, jangan mengambil tamu-tamu laki-laki. Kalau kalian ingin, kan banyak wanita-wanita di desa ini. Di kampung Sodom banyak wanita-wanita yang cantik, pilih mereka. Kenapa kalian suka dengan laki-laki? Jadi Lut ini berusaha untuk mempertahankan tamunya. Sampai kemudian Lut mengatakan, "Lau anna li bikum quwwatan au awi ila ruknin syadid." Lut mengatakan kepada tamu-tamunya, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolong kalian, atau kalau aku dapat perlindungan kepada keluarga yang kuat, tentu kulakukan. Cemana ini? Semua orang udah kumpul semua gitu ya, mau mengambil, menciduk 3 tamu ini. Tetapi kemudian 3 orang ini baru ngaku kalau mereka adalah jelmaan malaikat. Apa kata mereka? Qalu ya Lut, inna rusulu rabbika. Maka mereka mengatakan, wahai Lut, sesungguhnya kami bertiga ini adalah utusan Allah. Utusan Allah. Lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika biqat'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illam ra'ataka innahu musibuha ma lam asabahum inna maw'idahumus subh alaysa subhu biqarib.
Ketika malaikat-malaikat itu mengatakan kami adalah utusan Allah, mereka tidak akan dapat mengganggumu wahai Lut, sebab itulah pergilah bersama keluargamu di akhir malam dan jangan pernah melihat ke belakang. Kamu akan selamat kecuali istrimu. Jadi malaikat-malaikat yang mengatakan kecuali istrimu tidak akan selamat. Kemudian Lut mengatakanlah, ini kan subuh, sudah mulai dekat. Makanya malaikat mengatakan kalau begitu cepat bergegas. Maka kemudian Lut alaihi salatu wassalam langsung membawa anak-anak putrinya tanpa bicara lagi keluar dari rumahnya sebelum subuh. Dan dia tidak pernah melihat ke belakang. Itu syaratnya supaya selamat, pergi jangan melihat ke belakang. Ketika Lut alaihi salatu wassalam keluar dari pintu belakang, Jibril yang dorong-dorongan dengan preman itu dari pintu depan keluar dia. Ketika dia keluar, tiba-tiba Jibril berubah dalam bentuk aslinya. Bentuk asli Jibril 600 sayap, ikhwan. Apa yang terjadi? Allah mengatakan walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu adzabi wa nuzur. Dan sungguh mereka telah membujuk agar menyerahkan tamunya kepada Lut, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Jadi Jibril itu menghempaskan satu sayap saja, maka preman-preman yang mengepung rumahnya semua bola matanya keluar dari tempatnya. Jadi mata-matanya itu keluar semua. Dan itu azab pertama, tapi belum azab umum. Hanya azab yang mengepung rumahnya Lut saja, matanya keluar semua, sehingga mereka jadi buta. Itu azab pertama, sehingga mereka menjerit-jerit. Dan ingat, Lut mengatakan jangan pernah menengok ke belakang, ya kan? Walaupun mendengar suara jeritan, jangan pernah menengok ke belakang. Istrinya datang, lihat suami dan anak-anak perempuannya pergi, dia ngikut di belakang, ada apa ini? Ketika melihat jeritan istrinya, nengok ke belakang, matanya keluar juga. Ini azab istrinya Lut, dibutakan juga. Setelah kemudian Lut jauh meninggalkan negeri Mu'tafikah, negeri Sodom, maka malaikat Jibril terbang ke atas. Apa yang terjadi? Maka Jibril alaihi salatu wassalam, Allah katakan fa'akhadathumus sayhatu musyrikin faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin wa innaha lasabilim muqim. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Jadi azabnya itu mulai fajar sampai terbit matahari. Jibril naik. Apa yang terjadi? Kemudian sayapnya Jibril, satu sayap saja, langsung ditancapkan ke bumi Sodom. Dan bumi-bumi Mu'tafikah sekitarnya, diangkat betul negerinya. Jadi sayapnya ditancapkan, negaranya diangkat ke langit. Apa yang terjadi? Kemudian tiba-tiba entah dari mana ada batu melempari mereka, dan setiap batu itu ada namanya, nama orang-orang yang dilemparinya itu. Makanya Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sesungguhnya benar-benar terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda orang-orang yang sudah ditandai di batu itu. Jadi kayak meteor itu ya, jatuh. Dan ini negeri sudah di langit, tidak masalahnya kan, sudah diangkat ke langit. Tiba-tiba dari langit itu berjatuhan batu yang banyak, ada namanya tuh. Tidak ada yang selamat. Anak-anak, perempuan, laki-laki, orang muda, orang tua, semua mati. Lihat, ketika azab Allah subhanahu wa ta'ala turun, ikhwan, itu semua pasti terkena imbasnya. Makanya Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Takutlah fitnah, azab. Kalau menimpa sebuah kaum itu, yang terkena bukan orang zalim saja, orang baik pun kena. Kalau mereka tidak mengingkari sebuah kemungkaran, kena juga mereka. Ya.
Makanya kemudian ketika negeri Sodom diangkat ke langit, semua dihujani, mati semua. Baru setelah itu apa yang Allah katakan? Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Maka kami jungkir balikan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kuasa Allah. Jadi bumi itu dipantingkan ke langit, akhirnya cekung, dan sekarang disebut dengan laut mati. Kenapa laut mati? Karena laut itu asin sekali. Tidak ada satupun ikan yang hidup bertahan di situ karena kadar asinnya luar biasa. Makanya aneh, banyak orang-orang barat datang ke laut mati kemudian mengambil lumpurnya untuk katanya untuk kulit. Jadi banyak orang-orang barat datang ke situ mandi lumpur laut mati berendam. Padahal dalam Islam tidak boleh seseorang mendatangi tempat yang pernah diazab kecuali dengan menas atau segera pergi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan juga dalam surat yang lain. Kalau tadi dalam surah Al-Hijr, Allah gambarkan dalam surah Hud 82-83, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Maka ketika keputusan kami datang, kami mencungkir balikan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu nama-nama orang yang akan diazab itu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Dan Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara juga ayat 172, summa dammarnal akharin wa amtarna 'alaihim mataran fasa'a matarul munzirin. Kemudian kami binasakan yang lain dan kami hujani hujan batu, maka betapa buruklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberikan peringatan itu. Dari sini para ulama khilaf pendapat tentang hukuman orang yang melakukan homoseksual. Mereka sepakat harus dibunuh. Cuman bedanya kalau berzina, lihat yang berzina ini sudah kawin atau tidak. Kalau sudah kawin, rajam sampai mati. Kalau belum kawin, cambuk 100 kali kan itu. Tapi kalau pelaku homoseksual tidak dibedakan, mau kawin, mau belum kawin, tetap harus dirajam sampai mati. Cuman ulama berselisih pendapat macam mana cara merajamnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat mereka harus dirajam seperti kaum Lut yang diazab oleh Allah. Dibawa ke tempat yang tinggi, ke gunung, ke bukit, lempar dari situ. Ya. Jadi dalam Islam itu para homoseksual itu dilempar dari ketinggian, kemudian setelah sampai di bumi dilempari dari atas gunung sampai dia mati. Itu siksaannya. Mengambil istimbat dari ayat tuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, angkat ke tempat yang tinggi, mana di sini? Hotel yang paling tinggi itu. Kan itu. Udah jatuhkan dari situ, kalau belum mati lempari batu dari atas sampai mati. Itu hukumannya menurut Ali bin Abi Thalib. Tapi ada juga rajamnya sama, dipendam separuh badan di tanah, dilempari batu. Intinya bahwa sepakat dibunuh. Cuman berselisih tentang cara membunuhnya saja. Tanpa dibedakan apakah dia sudah menikah, apakah dia belum menikah, sama saja. Kenapa? Karena homoseksual lebih buruk dibandingkan perzinahan. Homoseksual itu lebih buruk dibandingkan orang yang melakukan perzinahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya membaca beberapa referensi di internetnya. Ya mudah-mudahan benar saja, nanti dikoreksi. Jadi LGBT di Indonesia ini itu sudah ada sejak tahun 1960. Jadi tahun 60-an itu sudah ada LGBT di negeri kita ini. Artinya cikal bakalnya sudah ada. Bahkan mereka membuat organisasi. Tentu yang pertama kali di Jakarta ya, karena memang ibu kota kan. Mereka membuat organisasi itu namanya HIWAD. HIWAD itu Himpunan Wadam Jakarta. Wadam itu artinya wanita Adam. Wadam. Jadi wanita Adam disebut Wadam. Ya, ini persatuan pertama di era 60-an itu sudah ada di Jakarta.
Kemudian berkembang pada tahun 1986 berdiri Parselin, Persatuan Lesbian Indonesia, berkembang dari homo menjadi lesbi. Itu pada tahun 80-an ke atas, ya kan? Kemudian pada tahun yang sama 1986 juga, kemudian di di Nusantara kita juga membuat organisasi namanya Pokja, Gaya Nusantara, Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara. Nah, gitu ya. Jadi itu mulai berkembang pada tahun 1986. Kemudian pada era 90-an, ya semakin banyak tuh organisasi yang berdiri, baik yang homoseksual ataupun lesbi. Cuman masalahnya mereka berusaha untuk menutupi dan mereka menyuarakan dengan istilah emansipasi. Nah, kita kenal dulu kan, dengar istilah emansipasi wanita, kebebasan, ya. Padahal di balik organisasi itu di belakangnya adalah organisasi LGBT itu. Ya. Jadi organisasi LGBT, lesbi, gay, biseksual dan transgender ya. Nah kemudian ada yang mengatakan pada tahun 90-an, 93-an ke atas gitu ya, rupanya ada kongres lesbi dan gay, itu tempatnya di Jogja. Kemudian 2 tahun berikutnya juga digelar kongres yang sama pada tahun 1995 diadakan di Bandung. Kemudian diadakan lagi tahun 1997 di Bali. Kemudian teruslah mereka melakukan perhelatan-perhelatan kongres di beberapa daerah di negeri Indonesia. Mulai berkembang mereka sampai tahun 90-an itu sudah luar biasa, ya, LGBT di mana-mana. Kemudian ketika masuk era informasi, LGBT mendapatkan momentumnya karena ya ketika itu kan memang era reformasi kan carut-marut negeri kita gitu. Masih belum tertata kan perpindahan ke era reformasi itu kan. Sehingga kemudian tidak tersorot nih LGBT ini. Sehingga kemudian mereka memanfaatkan carut-marut negara ini dengan kemudian membuat organisasi-organisasi LGBT yang luar biasa menggurita hampir di semua daerah. Sampai kemudian ketika tahun 2000 ke atas, 2001, 2004, 2000 sampailah sekarang gitu ya. Maka kemudian mereka berlindung di organisasi yang mengatasnamakan HAM. Jadi kalau kita usik mereka saja, berarti antum sudah melawan HAM. Kan bahaya. Itu sudah mulai mereka itu bersembunyi di organisasi resmi negara kan. Jadi kemudian akhirnya ada yang berusaha kemudian mereka tahun berapa saya tidak salah ada fikih LGBT. Jadi orang LGBT ngarang kitab fikih, tapi fikih LGBT. Kemudian minta rekomendasi MUI dan alhamdulillah MUI tidak merekomendasikan karena memang MUI sendiri sangat mengecam sejak lama kan. Ya sejak wakil presiden kita dulu jadi pimpinan MUI juga sudah 2014 itu mengecam keras ya kan tentang bahkan mengeluarkan fatwa kan tentang aktivitas LGBT di negeri ini, bahkan ini bentuk kejahatan dan diharamkan di semua agama. Bukan Islam, di semua agama mengharamkan. Bahkan yang terakhir ya sekarang kan sudah mulai dikasih panggung tuh di televisi. Kadang diundang di podcast-podcast gitu ya. Kemudian di panggung-panggung televisi, punya YouTube sendiri. Mulailah kemudian ketika rame-ramenya kemarin juga masalah seorang LGBT diundang ke podcast seseorang yang masyhur di negeri kita gitu ya. Akhirnya MUI pun angkat bicara. Ya. Dan mereka mengatakan bahwa tidak normal, LGBT itu tidak normal. Bahkan dia mengatakan saya masih menganggap LGBT itu tidak normalan yang harus diobati, bukan dibiarkan dengan dalil toleransi. Kemudian mengatakan meski ketidaknormalan itu merupakan bawaan sejak kecil, tapi tetap saja bukan kodratnya manusia itu laki-laki suka laki-laki. Namanya laki-laki ya suka perempuan harusnya. Intinya bahwa sudah banyak sebenarnya
himbauan-himbauan dari Majelis Ulama Indonesia, para ustadz, tetapi memang kemungkaran itu semakin hari semakin banyak, sampai naudzubillah gitu ya, merambah ke dunia pesantren. Ya, merambah ke dunia pesantren, banyak kemudian kasus-kasus homoseksual di pesantren kan. Dan kita berlindung muslim, makanya kita anjurkan kalau yang punya pesantren itu ya, kepada para pak kiai, para ustadz, harus memang betul-betul ditindak tegas, karena ini penyakit. Ini penyakit, ini bukan fitrah ini. Dan subhanallah, di Batam ini lumayan gitu. Bahkan saya pernah suatu ketika ngaji di Batu Haji itu. Di Batu Haji, ya, di Puskokar itu. Kebetulan waktu itu saya ngantuk, ya. Ngantuk, memang ngantuk betul. Jadi masuk dari pom bensin, di situ ada pasar second kan. Ngantuknya, saya pengen rebahan sedikit. Ya. Saya tahu kalau itu tempat sarangnya LGBT. Jadi waktu ngantuk gitu, digedor lah jendela mobil tuh, duk. Terperanjat saya itu, pas saya buka, bang katanya, subhanallah, langsung tancap ke saya kan, subhanallah, coba itu mendekati subuh masih gentayangan. Coba, setan aja sudah istirahat, dia gentayangan. La haula wala quwata illa billah. Coba bayangkan di bencong-bencong gak jelas, bencong kaleng. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini bahaya kalau dibiarkan. Makanya harus angkat bicara, terus kita peringatkan umat ini dari bencong-bencong kaleng ini. Ini merusak fitrah, merusak anak bangsa, merusak agama, dirusaknya, dikhawatirkan azab Allah turun. Ya, kalau kita biarkan, ini mengundang azab itu. Makanya karena ini penyakit masyarakatnya, penyakit masyarakat. Ini penyakit bukan sekarang, ini warisan masalahnya. Warisan kaum Lut, kaum Sodom, kaum Mu'tafikah. Kan adabnya sangat ngeri. Ngeri sekali adabnya. Apa kemudian kita menunggu adab seperti yang ditimpakan? Na'udzubillah. Oleh karena itulah maka kita wajib masing-masing kita minimalnya menjaga keluarga. Termasuk juga asuhan orang tua kepada anak. Kalau punya anak perempuan, janganlah dikasih mainan laki-laki gitu ya. Kon udah tomboy-tomboy, bahaya nih. Jadi memang harus betul-betul diarahkan, yang bisa merubah fitrah, ya, ketidaknormalan menjadi fitrah itu ya agama.